Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita balik lagi setelah lama tidak ada video materi soal geografi karena kemarin-kemarin Bapak berikan modul pembelajaran berupa PDF dengan format PDF dan seterusnya. Kemarin di bab pertama kita sudah tahu dasar geografi. Di geografi itu salah satunya ada konsep wilayah yang berkaitan tentunya namanya wilayah. Pasti ada tempat untuk biar kita bisa tahu, pasti itu digambarkan. Kalau dalam geografi itu pengetahuan penggambaran tempat di bidang dua dimensi itu ada babnya, yaitu pengetahuan dasar pemetaan. Di bab kedua ini kita akan mempelajari soal pemetaan dalam lingkup geografi, dalam perspektif geografi, pengetahuan dasarnya. Kita masuk ke materi. Di materi ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar pemetaan, peta dan penggunaannya. Lalu ada nanti kita belajar penginderaan jauh dan interpretasi citra. Lalu ada SIG, Sistem Informasi Geografi dan Pengolahan Data Spasial. Itu semuanya berkaitan dengan pemetaan, cuman dia ada teknik-teknik lainnya. Dasar pemetaan, peta dan penggunaannya. Sebelum kita melanjutkan itu, apa sih peta, apa bedanya peta dan atlas dan seterusnya. Kemarin Bapak sudah kasih modul kalian untuk bahan materi awal, untuk pembelajaran awal kalian. Peta dia berasal dari kata map kalau di Inggris, dari mapa dari bahasa Yunani, kain penutup atau taplak. Ilmu yang mempelajari peta dinamakan kartografi. Kemarin Bapak sempat bikin crossword, itu teknik pemetaan dalam geografi, ilmunya disebut kartografi. Ada yang sebut kartograf, orang yang mengerjakannya dia disebut kartograf. Kemarin ada beberapa yang salah, itu menjawab teknik, tidak tahu teknik apa. Jadi yang betul itu kartografi. Kalau menurut ahli, gambaran konvensional dari permukaan bumi menurut Erwin Rais yang diperkecil sebagai kenampakan jika dilihat dari atas dengan ditambah tulisan sebagai tanda pengenal. Peta yang kalian lihat di atlas itu kumpulan peta yang dibukukan, sedangkan peta itu satu, misalkan peta Pulau Bangka, dia hanya Pulau Bangka dan seterusnya. Jadi ini pengertiannya. Ada menurut Erwin Rais, ada Sutarjo Surya Sumarno, Gunawan, Korida. Menurut International Cartography Association, suatu gambaran yang biasanya berskala dan biasanya pada suatu medium yang datar dua dimensi dari kenampakan yang nyata maupun abstrak yang telah dipilih sebelum dan berada atau dalam hubungannya dengan permukaan bumi atau benda-benda langit lainnya. Fungsi sebuah peta kalau secara naluri, secara umum itu menunjukkan arah, pasti memberikan informasi mengenai letak relatif maupun absolut. Kemarin kita sudah belajar relatif dan absolut. Relatif itu dia misalkan berada di samping bengkel, berada di samping sungai, berada di samping Indomart, Alfamart, itu relatif. Kalau absolut dia letaknya berdasarkan garis lintang dan bujur.
Lalu fungsi lainnya menunjukkan kondisi fisik suatu daerah atau non fisik, bisa dia gejala sosial, bisa dia tinggi daerah tersebut, ketinggian daerah tersebut, dan seterusnya. Dia menggunakan nanti ada namanya simbol warna dan lain-lain untuk menentukan grade-grade-nya, levelnya. Lalu memperhatikan ukuran dengan peta sehingga dapat diukur luas wilayah dan jarak di permukaan bumi. Jadi kita bisa mengukur jarak misalkan dari Pangkal Pinang ke Mentok. Kalau tidak ada peta akan sulit mengukur absolutnya. Menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Peta juga digunakan untuk menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Misalkan kalian melihat peta permukaan bumi dari perspektif satelit, misalkan kalian melihat peta permukaan bumi dari atas, misalkan dia berbentuk satelit, kalian bisa lihat kenampakan permukaan bumi tersebut. Bisa Bapak berikan contohnya untuk kenapa dia bermanfaat untuk sebuah potensi dari wilayah. Misalkan kita buka Maps, ketika kalian buka Google Maps, terus kalian lihat layer di sini, lalu kalian klik satelit. Nah, kalian akan lihat kenampakan permukaan bumi itu seperti ini. Misalkan dia pada daerah pesisir, dia potensi wilayahnya kemungkinan akan berupa wisata, pariwisata seperti ini, bisa dibikin perikanan dan seterusnya. Lalu misalkan dia berupa perbukitan, contohnya misalkan hutan, dia bisa dijadikan wilayah konservasi, dan seterusnya. Terus di sini bisa dijadikan pertambakan dan lain-lain. Jadi itu kenapa sebuah peta bisa menentukan sebuah potensi daerah, suatu daerah. Itu kenapa. Jawabannya seperti itu. Sebagai alat bantu dalam hal penelitian lapangan, operasi militer, perencanaan suatu wilayah, jelajah alam, dan lain-lain. Lalu kenapa orang membuat peta? Tujuannya, dia menyimpan, mengkomunikasikan informasi, membantu suatu pekerjaan, bisa jalan, saluran irigasi, membantu dalam pembuatan suatu desain wilayah, misalkan perencanaan jalan, tata ruang hijau, dan seterusnya, jalan-jalan besar, kompleks perniagaan, industri, dan lain-lain. Itu fungsi dan pengertian peta. Lalu jenis dari penggunaan peta. Jenis dari penggunaan peta itu ada peta khusus, dia ada peta tematik atau peta khusus, ada peta administrasi, dan lain-lain. Salah satunya dia ada pembagian besarnya, dia ada peta menurut penggunaannya. Dia dibagi menurut komposisinya dan menurut skala. Kalau menurut komposisi, dia ada peta rupa bumi dan peta tematik. Lalu menurut skala ada kecil, sangat kecil, sedang, besar, dan kadester.
Lalu apa peta rupa bumi? Peta rupa bumi itu peta yang misalkan peta Eropa itu peta rupa bumi, dia menunjukkan beragam macam, bukan hanya satu tema, dia secara umum sebuah wilayah tersebut. Lalu peta tematik, kalau peta tematik itu peta khusus, misalkan flora dan fauna, peta persebaran flora dan fauna. Lalu menurut skala ada kecil, sangat kecil, sedang, skala besar, dan skala Kadister. Untuk contohnya, ini klasifikasi peta. Ada tadi peta Kadister, dia skalanya 1 sampai 100, digunakan untuk pembuatan peta luas tanah. Misalkan ada yang jual tanah kaplingan, pasti menggunakan yang namanya peta Kadister ini. Lalu ada peta skala 1 sampai 500, 1:500 sampai 1:250.000. Dia meliputi peta kecamatan, kota, misalkan Kecamatan Sungai Liat, Kecamatan Pemali, itu menggunakan skala besar. Lalu ada skala sedang, digunakan untuk tingkat yang lebih lanjut, provinsi. Lalu ada skala kecil, membuat peta negara. Lalu ada peta skala geografi, skala lebih dari 1:1.000.000, dia benua, kawasan peta dunia. Semakin besar perbandingan dalam sebuah peta, bisa kalian lihat di sini, 5.000, 250, 150, 1 juta, dan lebih dari 1 juta. Itu semakin besar perbandingannya, ini disebut perbandingan. Semakin besar peta yang ditunjukkan semakin kecil. Kenapa? Semakin kecil perbandingannya, peta yang digunakan semakin besar. Itu contohnya, misalkan semakin Bapak zoom out, ini mapsnya, peta yang ditunjukkan dia semakin kecil, skala kecil. Semakin Bapak zoom in, peta yang ditunjukkan dia disebut namanya peta dengan skala besar, dengan perbandingan yang kecil. Semakin kecil perbandingannya, peta yang ditunjukkan akan semakin jelas. Semakin kecil perbandingannya, peta yang ditunjukkan akan semakin jelas. Semakin di zoom out, peta yang ditunjukkan semakin kecil dengan perbandingan yang semakin besar, dengan skala pembandingnya lebih besar. Nah, seperti ini. Oke. Itu jenis-jenis peta. Lalu ada apa dalam sebuah peta? Wajibnya dalam geografi, dalam ilmu kartografi, dalam teknik pemetaan kartografi, itu harus peta harus kalau kalian menggambar peta, dia harus meliputi judul, harus ada judul. Fungsinya untuk tahu apa
Peta apa itu? Maksudnya dia menunjukkan apa, menginformasikan mengenai apa. Di sini salah satu contohnya ada peta rencana pembagian BWK dari Kota Semarang, pemerintahan Kota Semarang. Ini petanya. Ini petanya. Lalu dia harus ada legenda. Legenda itu simbol-simbolnya misalkan merah. Dia berwarna biru itu apa, seperti apa, maksudnya apa, kuning apa, merah muda apa, hijau apa. Itu ditampilkan pada legenda. Lalu ada insert. Insert itu misalkan dia Semarang, dia menunjukkan wilayah yang lebih besar dari wilayah yang dipetakan. Misalkan dia Semarang, berarti wilayah insertnya dia merupakan wilayah Jawa Tengah. Lalu ada skala, ada orientasi, mata angin, petunjuk arah, sumber, dan harus ada garis koordinatnya. Itu syarat-syarat membuat peta dalam kartografi, dalam teknik kartografi. Lalu apa pengertian-pengertian tadi? Kenapa kita butuh itu? Judul peta mencerminkan isi sebuah peta, memberikan petunjuk membaca tentang isu data yang tergambar. Lalu ada lettering, itu penulisan. Misalkan kalau kalian ciri, misalkan pada atlas, peta atlas itu ada huruf tegak, digunakan kenapakan daratan, miring, tebal, dan lain-lain. Itu berbeda-beda, maksudnya berbeda-beda, dan digunakan untuk penggunaan yang berbeda-beda pula. Lalu ada orientasi, mata angin, mengetahui arah utara, selatan, barat, dan timur. Ketika kalian menggambar peta harus dicantumkan. Kenapa? Nanti orang bakal bingung membacanya. Sebelah utaranya yang mana, sebelah selatannya mana, baratnya mana, timurnya mana. Nanti bingung. Lalu skala peta. Seperti sebelumnya tadi, kalau kalian ingin menggambar administrasi kecamatan, kalian harus pakai skala kecil, skala sedang, sampai skala sedang. Perbandingan jarak pada peta dan jarak asli di lapangan. Cara membacanya, kenapa dia 1:25.000? Berarti setiap 25.000 cm pada peta, setiap 1 cm pada peta, dia sama dengan 25.000 cm pada kenyataan aslinya. Berarti setiap 1 cm pada peta dia 2,5 km pada aslinya. Ketika misalkan jarak, misalkan Bapak kasih contoh, misalkan jarak Sungai Liat di Pangkal Pinang pada peta itu 2 cm. Lalu petanya 1:15.000. Jadi 2 cm, setiap 1 cm pada peta sama dengan 15.000 km pada lapangan atau aslinya. Jadi misalkan dia 2 cm, 2 dikaliin 15.000 cm dijadikan kilometer,
dia lebih kurang 3 km. Oke. Jadi seperti itu gambarannya. Lalu insert maksudnya adalah peta sisipan. Insert adalah peta yang disisipkan dalam peta utama. Maksud peta ini memberi kejelasan hubungan antara wilayah yang tergambar dalam peta wilayah yang lebih luas. Lalu tadi ada garis lintang dan garis bujur. Gunanya ini, dia garis-garis hayal yang terdapat pada permukaan bumi. Lalu legenda tadi, keterangan tentang simbol, tahun pembuatan, peta pembuatan, simbol peta, jadi itu apa yang terkandung dalam peta. Kalian harus memperhatikan elemen-elemen dari judul, legenda, insert, petunjuk arah, skala, sumber, garis, dan koordinat. Harus ada, ini wajib ada. 3, 4, 5, 6, 7 syarat dalam membuat peta itu seperti ini. Harus ada judul, harus ada legenda, insert, petunjuk arah, skala, sumber, garis koordinat, itu harus lengkap, harus dicantumkan. Kita lanjut. Lalu ada proyeksi peta. Berdasar guna dari proyeksi peta itu kalian menggambarkan permukaan bumi yang bulat, itu perlu perspektif-perspektif dalam menggambarnya. Itu kenapa kita butuh proyeksinya. Maksudnya kita melihat sebuah gambaran peta itu dari sisi sebelah mana. Sebuah teknik memindahkan gambar dari bidang lengkung permukaan bumi ke bidang datar yang berupa peta. Dia dibagi menurut distorsinya, bidang proyeksinya, dan berdasarkan sumbu simetrisnya. Oke, proyeksi peta ada equidistant, ada conform, equivalent, azimutal, oblique. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini. Ketika kalian menggunakan azimutal, dia teknik pemetaannya seperti ini. Kalau dia normal, kalau dia transversal dia sisi kanannya, lalu dia miring, dia mengambil sudut miringnya. Bisa kalian lihat di sini, dia memotong, misalkan ini bola dunia, anggap saja ini bola dunia. Lalu di sini ada gambar, di sini ada peta. Ketika kalian menggunakan proyeksi miring, dia akan mengambil di sebelah sini, dia akan diambil sebelah sini, sehingga hasilnya dia akan mengambil bagian sebelah sini tadi, sebelah sini peta tadi. Dia akan tergambar di sini seperti ini. Ini hasil petanya. Petanya akan seperti ini. Lebih kurangnya seperti ini. Oke. Lalu ada kerucut, dia menggambarkan daerah yang lebih besar. Lalu ada silinder,
Misalkan peta dunia, dia menggambarkan wilayah yang cukup atau sangat luas, itu menggunakan silinder, teknik silinder. Lalu kita lanjut. Lalu prinsip dalam peta, dalam membuat peta ada kerja lapangan, lalu diolah, lalu disajikan. Itu teknik dasar pemetaan. Lalu kita masuk yang namanya PJ, penginderaan jauh dan interpretasi citra. Ini salah satu contohnya aerial terestrial. Pengertiannya, penginderaan jauh adalah sebagai ilmu seni atau teknik untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala melalui analisis data yang diperoleh tanpa kontak langsung terhadap objeknya. Jadi tanpa kita harus datang ke tempat tersebut, kita sudah bisa menganalisis tempat tersebut. Misalkan Bapak di Bangka, Bapak akan melaksanakan teknik penginderaan jauh dan interpretasi citra. Maksudnya dia tidak perlu datang. Misalkan Bapak lagi di Sungai Liat nih, kita hidupin locationnya dulu. Sekarang Bapak di sini. Oke, sekarang Bapak ada di SMA Setiabudi. Lalu ada tugas untuk misalkan dari sekolah untuk melihat keadaan di Mentok. Misalkan mau camping, mengadakan camping di Mentok. Jadi kita harus survei pantainya seperti apa, lalu jalannya bagaimana, dan seterusnya. Guna interpretasi dan penginderaan jauh dan interpretasi, kita cuma cukup buka peta, lalu kita tampilkan data mentok. Di sini kita sudah bisa menginterpretasi. Interpretasi itu menggambarkan sebuah keadaan dengan teknik-teknik atau teknik-teknik dalam geografi. Jadi misalkan kita mau ke Pelabuhan Laut Mentok nantinya, kita tinggal interpretasi jalan di sana seperti apa. Kita bisa lihat di sini jalannya terlihat aspal. Jalan yang akan kita tuju dia baik, terus dia padat pemukiman, lalu di sekitar pelabuhannya dia ada delta, di sini perairan, di sini lalu kita bisa tandai ada warung makan dan sebagainya. Lalu di sini terlihat seperti dia pabrik. Kalau kita nyasar nanti kita bisa lihat dia dekat pabrik. Jadi seperti itu fungsinya. Tidak perlu harus ke Mentok untuk tahu maksudnya keadaan jalannya seperti apa dan seterusnya. Dia dekat dengan apa. Lalu sistem penginderaan jauh itu dia melibatkan banyak hal. Sebelum terjadi peta seperti
Yang Bapak jelaskan tadi, dia berbentuk satelit tadi, dia melalui banyak perjalanan. Dia butuh namanya wahana, kamera, terus satelit, dan seterusnya. Pengertiannya tadi sudah. Lalu apa manfaatnya? Alat bantu menyusun materi, teori, menemukan fakta sebagai alat penelitian, dasar penjelasan, prediksi, dan pengendalian. Komponen dari penginderaan jauh yang harus disiapkan dalam melaksanakan itu yaitu pertama tenaga. Kalau kita penginderaan jauh dan SIG itu bersifat digital biasanya. Tenaga yang digunakan penginderaan jauh ada dua, alamiah. Penginderaan jauh itu selalu menggunakan alat, jadi dia sangat SDM-nya dibutuhkan pada saat pengolahannya dan penggunaannya. Kalau dia pembuatannya, penginderaan jauh biasanya dilakukan secara digital. Tenaganya ada alamiah dan buatan. Sinar matahari dan penggunaan tenaga buatan disebut sistem aktif. Bisa bersumber dari energi ini menyinari objek permukaan bumi dan memantulkan pada pengamat sensor. Jadi sebelum kita melaksanakan penginderaan jauh, komponennya itu seperti ini. Sumber tenaga dia masuk ke dalam objek, maksudnya misalkan sinar matahari memantulkan cahayanya ke objek, lalu ditangkap sensor. Sensor itu bisa berupa kamera, alat perekam, dan lain-lain, lalu mengirimkan data, lalu datanya dikirimkan, bisa secara visual, digital, lalu dia berbentuk citra. Citra itu ini itu disebut citra. Ini gambaran permukaan bumi yang seperti ini, dia disebut citra dari satelit. Lalu dia diolah, bisa berupa non citra, dia hanya berupa data-data grafik. Lalu dia digunakan, bisa bermacam-macam penggunaannya. Lalu komponen pertama yaitu tenaga, yang kedua ada atmosfer, lalu objek itu sendiri, sensor, ada wahana dan citra keluaran. Wahana di sini dia adalah alat pengangkut sensor tersebut. Sensor di sini tadi alat yang digunakan untuk merekam objek di permukaan bumi. Misalkan sensornya berupa kamera. Misalkan kamera drone, dia menggunakan kamera drone. Kalau kalian lihat drone, dia pasti mengangkat satu kamera. Ini sensor. Sensornya ini. Drone-nya itu wahana. Drone sama dengan wahana. Dia adalah wahana, alat yang mengangkut sensor ini. Sensor ini diangkut oleh drone, dan drone sama dengan wahana. Jadi pengertiannya seperti itu. Gambarannya seperti itu.
lalu dia merekam, menangkap gambaran yang ada di bawahnya, lalu keluaran atau output yang dihasilkan, foto, udara, dan lain-lainnya, rekaman atau hasil rekamnya dia disebut citra. Dia bisa citra spasial dan temporal dan spektral. Spasial dia berkaitan dengan ruang, bentuk, ukuran, bayangan, pola, tekstur, situs, dan asosiasi. Lalu temporal, umur benda, waktu saat perekaman. Lalu spektral, tenaga elektromagnetik dengan benda yang dinyatakan dengan rona dan warna. Seperti apa? Kita coba lihat citra. Nah, ini adalah salah satu contoh citra spektral. Dan ini dia citra, jenis citra spasial berkaitan dengan ruang, bentuk, ukuran, bayangan. Lalu spektral, dia rona dan warna. Ini spasial. Spasial kita bisa lihat bayangannya, terus bentuknya dan lain-lain. Lalu kalau dia spektral, rona dan warna, biasanya dia digunakan untuk penunjuk sebuah vegetasi. Bisa vegetasi, terus tinggi, dalam, rendahnya sebuah permukaan bumi dan lain-lain. Dia seperti ini. Ini spektrum, spektral itu spektrum, dia warnanya, pemecahan warnanya seperti ini. Analisisnya akan berupa warna. Dia menggunakan elektromagnetik, lalu ada namanya tadi itu citra temporal. Citra temporal gambarannya itu seperti ini. Nah, resolusi temporal, dia menunjukkan situs. Dia menunjukkan temporal seperti ini. Tadi apa pengertiannya? Citra temporal, dia ciri yang terkait dengan umur benda atau waktu saat perekaman. Kita lihat di sini ada keterangannya. Sini ada 1976, 1989, dan 2004 terakhir. Dia membandingkan di sini terlihat vegetasi yang masih banyak. Ini vegetasi merah itu vegetasi, dan di sini semakin berkurang, tanda merahnya semakin berkurang.
Merah itu vegetasi, hijau itu pemukiman. Di sini sudah mulai berkurang. Di sini masih banyak sampai di sini. Di sini masih penuh sampai daerah pesisirnya. Jadi itu citra temporal, gambarannya seperti itu. Lalu ada citra foto dan citra non foto. Citra itu sendiri itu adalah tadi hasil tangkapannya, itu disebut citra. Ini gambaran dari satelit Landsat, satelit yang merekam permukaan bumi. Dia memfoto sesuai kebutuhan. Jadi itu. Lalu apa kaitannya penginderaan jauh tadi di ada interpretasi citra. Interpretasi citra itu digunakan atau dia teknik yang digunakan dalam membaca sebuah hasil citra atau hasil foto udara. Kalau kalian lihat di sini, kira-kira ini apa? Apakah dia lapangan udara? Apakah dia mall? Apakah dia stadion bola? Atau dia gedung olahraga? Di sini dia untuk membaca itu kita bisa lihat bayangannya. Ini ada bayangan. Di sini ada bayangan. Lalu di sini, lalu garis lurus ini apa? Lalu kotak-kotakan ini apa? Semuanya dia bisa dibaca menggunakan teknik interpretasi citra. Jadi ciri spektralnya apa, ciri temporalnya kapan, lalu ciri spasialnya dia meliputi bentuk, ukuran, pola, tekstur, asosiasi, situs, bayangan. Itu soal penginderaan jauh. Contohnya lagi misalkan dalam interpretasi citra kita harus menggunakan atau memperhatikan unsur dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Jadi kita harus memperhatikan rona, ukuran, bentuk, tekstur, pola, bayangan, situs, asosiasi, dan konvergensi bukit. Lalu apa itu rona dan warna? Dia tingkat kegelapan atau kecerahan objek. Lalu ukuran, lalu ada bentuk, lalu tekstur, lalu ada pola, lalu bayangan, situs, asosiasi. Misalkan kalian membaca ini,
Nah, misalkan Bapak berhentikan di sini. Kalau kalian interpretasi, kira-kira ini apa? Ini perkebunan. Kenapa? Polanya dia tersusun rapi, teksturnya halus. Dia tidak akan mungkin hutan, dia pasti perkebunan. Bentuknya hampir sama. Dan ini dia tidak mungkin kolam berenang. Kenapa? Tadi asosiasi dia mengkaitkan satu objek di sini dengan objek di sekitarnya. Objek di sekitarnya dia gundul, dia tidak ada vegetasi. Lalu ada kolam air di sini. Dia pasti tambang. Jadi itu fungsi dari penginderaan jauh dan interpretasi citra. Manfaatnya banyak pada bidang meteorologi, hidrologi, oceanografi, geologi, geomorfo, dan pertanian. Perencanaan pembangunan, melihat kota padat seperti ini, kita butuh tata ruang atau yang baik. Maksudnya kita butuh tempat hijaunya. Apakah daerah ini harus digusur, dibangun taman terbuka? Apakah wilayah ini yang harus digusur karena dekat dengan perairan, bisa mengganggu ekosistem dan bisa ada erosi dan seterusnya. Bidang perencanaan itu penginderaan jauh. Cukup sekian penginderaan jauhnya. Kita akan lanjut ke namanya SIG, Sistem Informasi Geografis. Pengertiannya, dia kumpulan terorganisir dari perangkat keras, komputer, lunak, data geografi, dan personil yang dirancang untuk mengelola sebuah bentuk atau semua bentuk informasi yang referensinya adalah geografis. Setelah PJ dan SIG ini sangat berkaitan. Setelah kita dapat citra, kita harus mengolahnya. Teknik pengolahan citra itu dalam geografi bisa menggunakan teknik sistem informasi geografi. Dia mengelola peta secara digital, dia bisa menentukan luasannya yang kita butuhkan, kita bisa menentukan jumlah kecamatan berapa sehingga bisa ada analisis yang dihasilkan. Tahapan kerja untuk melaksanakan SIG ada akuisisi, editing, pemberian atribut, transformasi koordinat, lalu ada pengolahan data, ada overlay, scoring, dan lain-lainnya. Lalu keluaran data dari SIG yaitu peta yang kita hendaki. Misalkan kita mau bikin peta persebaran penyakit menular HIV dan AIDS di Sungai Liat. Kenapa di sini ada yang namanya tadi ada scoring dan
overlay, ada buffering, ada scoring. Kalau kita mau bikin peta persebaran penyakit menular HIV dan AIDS, pasti kita butuh, untuk membuat peta itu kita akan butuh yang namanya data-data selain data peta Kecamatan Sungai Liat. Misalkan kita butuh yang pasti data penyakitnya. Oke. Dalam membuat peta persebaran penyakit menular, yang kita butuhkan yang pasti di Sungai Liat peta administrasi Sungai Liat, peta administrasi Sungai Liat. Lalu yang kedua, kita butuh data pengidapnya atau data penderita. Lalu apalagi yang kita butuhkan? Kita butuh peta sebaran kita juga butuh peta apalagi? Peta administrasi Sungai Liat, data pengidapnya. Ya, mungkin hanya dua itu, kurang lebih dua ini yang kita butuhkan untuk memetakan peta persebaran penyakit menular di Sungai Liat. Kenapa kita tidak hanya butuh dalam membuat peta, kita butuh yang namanya data penyebarannya, data korban atau pengidap penyakit tersebut. Misalkan dalam peta, dalam teknik SIG, ini peta 1, ini administrasinya Sungai Liat, kita gambarkan seperti ini kurang lebihnya. Lalu data 2, misalkan Aroy itu rumahnya ada di Sri Pemandang. Ketika kita sudah bikin data administrasi peta Sungai Liat, yang ini tadi, misalkan di sini Kecamatan Sungai Liat. Lalu rumah Aroy ada di sini. Ini wilayah RT-nya. Ke Sungai Liat.
Lalu ada misalkan namanya Soimah, misalkan dia ada di daerah Kampung Batu. Di sini Aroy. Nah, itu fungsinya kita butuh data orang-orang atau penyintas korban, penyintasnya pengidap dari penyakit menularnya. Misalkan jadi di legendanya kita bisa beri keterangan kuning itu Aroy, lalu merah itu Soimah. Nah, itu. Jadi fungsinya seperti itu. Fungsi SIG itu seperti itu. Peta atau keluaran data yang dihasilkan dia berupa jenis petanya adalah peta tematik. Oke, itu bab kedua kita. Nanti pertemuan berikutnya akan Bapak jelaskan mengenai, kita akan lanjut ke materi 3, langkah-langkah penelitian geografi secara cepat saja. Lalu kemudian kita akan lanjut ke bab 4 mengenai bumi sebagai ruang kehidupan. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Semoga kalian tetap belajar di rumah, tetap menunggu di rumah. Lalu tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian jangan lupa untuk dikerjakan, karena kemungkinan besar sampai akhir semester 1 ini kita akan tetap terus melaksanakan pembelajaran secara daring atau online seperti ini. Kalau mau ada yang ditanyakan atau ada yang tertarik mengenai pemetaan, penginderaan jauh, dan SIG, kita bisa WA atau bisa datang ke sekolah ke Bapak, Pak, misalkan saya tertarik membuat peta ini dengan teknik SIG. Nanti kita akan berdiskusi bersama, belajar bersama, akan Bapak bimbing seperti apa SIG itu, lalu teknik pemetaan itu seperti apa saja. Kalau secara umum sudah dijelaskan di materi tadi. Oke, cukup sekian materi video materi mengenai pemetaan, SIG, dan penginderaan jauh kali ini. Selamat pagi dan salam sejahtera.